Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-214. I'm so sorry guys, CBC miss 3 session di mana ada review Legia versus Chelsea dan juga preview Chelsea versus Ipswich. Begitu juga ada watch along ya, tapi karena satu dua hal, kemarin tidak ada watch along karena ada saudara dari luar kota yang kebetulan datang sehingga CBC agak sedikit kesulitan untuk membagi waktu ya. Dan begitu sampai rumah, seperti biasa, CBC langsung tepar ya guys. Oke, jadi di episode kali ini CBC akan membahas update news seputar Chelsea, terutama pasca match dari Chelsea versus Ipswich kemarin. Namun seperti biasa, first thing first ya, sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. 3-0 atas Legia Warsawa dan juga 2-2 atas Ipswich Town. CBC bingung guys. Asli, mau mulai dari mana? Kita akan membahas hal ini. For the first time, CBC speechless guys. Well, maybe memang ini sudah takdir dari Chelsea untuk bermain di kompetisi kasta ketiga Liga Eropa. Karena kalau tidak, sudah pasti Chelsea tidak akan lolos ke 16 besar dan sudah pasti tersingkir. Dengan kita melihat kualitas pemain seperti ini, permainan kualitas dari pelatih Champions League seperti ini, dan kita mau berharap apa? Dan apa yang bisa terjadi? Apa yang terbayang bila kita bermain tipikal seperti ini dan kita bermain di Champions League? Are you kidding me? Apa nggak malu kita bermain di Liga Champions dan kita nanti berjumpa dengan tim besar, tim-tim Eropa, dan tim raksasa, dan kita itu terbantai habis? Ya. Mungkin ini jalan terbaik dari Chelsea untuk tidak bermain di Liga Champions di musim ini ya. Dan I don't know man, mungkin di musim depan juga seperti itu. Ya. CBC tidak akan membahas detail performance. Oh, Nkunku itu bermain seperti dia itu tidak memiliki hasrat, tidak niat bermain di Chelsea. Nicholas Jackson 5 shot of the target di mana tidak ada pemain di Liga Inggris ya yang mempunyai hal yang sama rekor dalam satu pertandingan 5 off target. Kemudian Colwill mencapai titik rendahnya di pertandingan ini. Robert Sanchez yang digadang-gadang itu menjadi kiper utama dengan kontribusi bolanya yang excellent, lebih oke dibanding Jorgensen ataupun Petrovic. Nyatanya di samping beberapa match ke belakang dia itu berhasil menyelamatkan beberapa saves ya. Tapi distribusi bolanya ampun-ampunan. Berantakan, tidak bisa dimaafkan guys. Di mana salah satunya itu berujung dengan gol dari Ipswich. Cucurella yang, Madueke yang, Sancho yang, Palmer yang, bla 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 bla. Ya. Buang waktu saja, it's useless guys. Belum lagi ada fans dari teman-teman yang dari fans Chelsea di sana, itu fans dari Jackson, Nkunku, Colwill ya, dibela-belain bagaimana bisa mereka ini lebih bagus dari ini pemain Neto, lebih bagus dari Mudryk, lebih bagus dari Tosin segala macam ya. So cut the crap guys. Ya, sudahlah. Kita langsung masuk saja
ke reaction post match dari Enzo Maresca. Yang nampaknya Enzo Maresca itu sudah merasakan panasnya kursi kepelatihan di Chelsea. Dikutip dari Kiernan Gill, Enzo Maresca menerima kecaman dari beberapa fans yang berada di dekat kotak pers. Dia berkata, ini membosankan. It's boring. Ya, unbelievable. Perkataan dari pelatih terhadap fans yang mencemooh dia pada saat di kotak pers, ya, itu nampaknya menunjukkan dia ini sudah memasuki gejala-gejala yang stres tingkat tinggi, guys, ya. Next, kita langsung bahas ke Bobby Vincent. Enzo Maresca mengambil resiko dengan bilang atmosfer Stamford Bridge yang harus disalahkan karena Ipswich memimpin 2 gol atas Chelsea. Unbelievable this guy, ya. Really. Bagaimana bisa seorang pelatih itu memberikan pernyataan yang menyerang fansnya sendiri? Dia mengatakan bahwa atmosfer di stadion home, yaitu Stamford Bridge, itu tidak mendukung dia dan pemainnya untuk dapat bermain lebih lepas, untuk dapat penampilan lebih baik. Kita akan bahas next. Enzo Maresca berkata, saya tidak mengatakan atmosfer menjadi masalah bagi kami. Hari ini di mana kami berada di momen sulit, Anda dapat mengharapkan fans untuk tidak bahagia, tetapi pada saat yang sama kami membutuhkan mereka. Para pemain membutuhkan lebih banyak dukungan di lapangan. Ya, bingung kan? Di satu sisi dia bilang menyalahkan atmosfer di Stamford Bridge, di sisi lain dia mengkoreksi atau mengklarifikasi pernyataan dia bahwa kita ini butuh dukungan di home, di kandang Stamford Bridge dari para fans. Jadi jangan put the pressure to the player, khususnya di home, ya, di kandang. Pada saat itu mungkin ya pemain itu memegang bola dan kita itu terus berteriak untuk passing forward, bukan back pass, dan itu dianggap oleh Maresca itu suatu tekanan. Unreal, guys, ya. Next, kita langsung kutip saja dari Alexis Kafkas. Secara matematis, Chelsea masih mempunyai kesempatan, tapi secara logika, kita tidak mempunyai kesempatan setelah kita melepas laga Ipswich. Dan sekarang kita perlu mengalahkan Fulham, Everton, untuk memiliki harapan apapun itu. Pada dasarnya, bertarung untuk posisi 5 dengan Forest dan Villa, karena Newcastle dan City nampaknya mengunci posisi 3 dan 4. Ya, seperti kita bisa lihat, posisi ketiga dan 4 setelah 1 dan 2 diisi oleh Liverpool dan juga Arsenal, 3 dan 4 tampaknya menjadi milik Man City dan juga Newcastle. Jadi, peringkat kelima tinggal si Forest, Chelsea, dan juga Aston Villa. Oke. Next, di sini kita akan bisa lihat sisa pertandingan Chelsea itu adalah Fulham away, Everton home, Liverpool home, Newcastle away, Manchester United home, Nottingham Forest away. Ya, kemungkinan Chelsea ini hanya dapat bisa menambah poin di Fulham, Everton, dan juga Liverpool karena Liverpool itu sudah mengunci gelar juara, ya. Sehingga mungkin mereka dapat melepas laga begitu saja untuk menghindari pemain yang cedera dan juga sulit memotivasi para pemain yang sudah mengunci gelar juara, ya. Dan sisanya Newcastle itu sangat berat karena mereka ini pesaing utama secara langsung untuk memperebutkan posisi 3 besar atau 5 besar. Begitu juga dengan MU yang sangat mudah, tidak mudah karena meskipun mereka terpuruk di posisi ke-14, tapi kalau lawan tim besar bisa saja mereka itu tampil oke, terutama saat melawan Chelsea. Setelah itu Forest, ya, di mana juga merupakan pesaing utama untuk merebut posisi atau spot Liga Champions, sehingga tidak menutup kemungkinan
atau kecil kemungkinan kita ini dapat lolos di 5 besar. Syukur-syukur bila peringkat Chelsea akan mendapat di peringkat ke-6 ya. CBC feeling guys ya bisa saja di peringkat ke-7 karena apabila tetap di peringkat ke-7 pun Chelsea itu akan lolos ke Europa League karena kita menjuarai Conference League. So, here we go guys ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, nampaknya musim depan untuk berlaga di Liga Champions itu hanya mimpi. Dan tampaknya juga Gerlek Capital, I'm sorry. Ya, mereka harapannya untuk mendapatkan sponsor front shirt dari brand terkemuka untuk musim depan itu musnah, sia-sia. Ya, karena Chelsea tidak akan lolos ke Liga Champions di musim depan, sehingga tidak ada brand besar yang akan mau mensponsori Chelsea untuk mengisi front shirt dari Chelsea. Ya, so this is the reality guys. Chelsea 3 tahun tidak berlaga di Liga Champions ya. CBC tidak paham lagi bagaimana caranya dengan kualitas pemain seperti ini, kualitas pelatih seperti ini, gaya tipikal style of play dari Chelsea seperti ini, kita dapat lolos kecuali itu mujizat ya guys ya. Dan CBC pelajari lawan-lawan yang dihadapi oleh Aston Villa, Man City, itu Newcastle itu relatif laganya lebih mudah dibanding dengan Forest, apalagi Chelsea yang menurut CBC 4 laga terberat mereka akan dihadapi sebelum menutup musim 2024-2025 kali ini. Well, I don't know guys, nampaknya pencapaian secara peringkat di musim ini itu lebih parah dari pencapaian Pochettino di musim yang lalu. Just keep on pray guys. Ya, we never know. Dan kita ketahui bersama klub kita sedang tidak baik-baik saja dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari owners hingga para pemain yang cedera. Oke, I think that's all guys di episode ke-214. Don't forget to support channel CBC by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.